hampir jatuh. Nabi Sulaiman tidak bisa jatuh, walaupun ada angin tidak kebanyakan pusing. Akhirnya angin, angin berhenti. Ini jangan ombak, jangan ada ombak ini. Jangan ada gelombang, suruh berhenti sih. Langsung seketika anginnya berhenti, tidak ada ombak. Nekat ini, menurut jin Ifrit ini barang antik, ini aneh ini. Diangkat ke atas sampai itu diserahkan. Fawadu'aha baina yaday Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya menyelam ke dalam, saya menemukan apa ini sebenarnya ini. Kok berbentuk intan, berbentuk mutiara seperti ini, indahnya apa ini? Di dalam tempat yang mulia, jangan engkau taruh di dalam bumi, jangan kau taruh di dalam langit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu cerita lagi. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, pernah suatu saat Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam pergi melalang buana. Gitu. Namanya Nabi Sulaiman kepingin keliling mencari pengalaman, rekreasinya, gitu. Pergi, kemana perginya? Keliling dunia, termasuk melewati laut, termasuk melewati gunung, termasuk melewati langit dan melewati bumi. Maka Rasulullah SAW tidak kalah dengan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman pernah naik ke langit, pernah menjajahi bumi, pernah menyelam di dalam lautan, ada apa saja dialami oleh Nabi Sulaiman. Ya. Maka Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya ketemu hewan dan binatang, tapi ketemu semua para anbiya, para mursalin, para malaikatil muqarrabin. Bahkan di sana Nabi Muhammad menjadi wa antal imam, Nabi Muhammad menjadi imamnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Safara Sulaiman bainas sama'i wal ard hatta balagha bahran amikon. Wara'a fil bahri maujan hailan wa amara rih antuskina fasakanat ar-rihu wa amara ifritan bi ayyaghusa fil bahr. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah pas lewat, mungkin kalau sekarang yang naik sajadah gitu ya, di atas laut tiba-tiba ada gelombang besar. Nabi Sulaiman sampai hampir jatuh. Nabi Sulaiman tidak bisa jatuh, walaupun ada angin tidak kebanyakan pusing. Akhirnya angin, angin berhenti. Ini jangan ombak, jangan ada ombak ini. Jangan ada gelombang, suruh berhenti sih. Langsung seketika anginnya berhenti, tidak ada ombak. Jadi anginnya yang dipanggil. Langsung. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam merintah memanggil satu jin, namanya jin Ifrit. Jin, kesini jin. Siap malaikat, siap Nabi Sulaiman. Aku tugaskan kau menyelam sedalam-dalamnya, apa yang terjadi dalam laut itu ada apa. Wah, namanya Ifrit. Jin Ifrit ini begitu diperintah Nabi Sulaiman langsung faghasal ifritu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Demi Nabi Sulaiman blus masuk ke dalam. Walamma balagha qa'rahu ra'a kubbatan min durratin bayudha la saqbalaha wa akhrajaha wa wada'aha baina yaday Sulaiman alaihi salam. Barang setelah jin Ifrit ini menyelam di laut yang paling dalam, ternyata di situ menemukan kubah berwarna putih terdiri dari intan, segede satu kubah. Tidak ada bolongan sama sekali. Tidak ada lubang sama sekali. Ya mungkin kalau sekarang seperti apa, pelembungan gitu ya, seperti
Ya barang antik begitulah. Sampai jin sendiri bingung. Kok ada intan segede ini, dalamnya ini kosong, bulat seperti bola, tapi tidak ada lubangnya. Akhirnya nekat ini. Menurut jin Ifrit ini barang antik, ini aneh ini. Diangkat ke atas sampai itu diserahkan. Fawadu'aha baina yaday Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya menyelam ke dalam, saya menemukan apa ini sebenarnya ini. Kok berbentuk intan, berbentuk mutiara seperti ini, indahnya apa ini? Wa ta'ajjaba min dzalika. Nabi Sulaiman yo geleng-geleng kepala. Ajib. Kok bisa kamu masuk ke laut yang paling dalam sendiri menemukan benda antik ini? Wah, ayo kita buka bersama-sama. Pada Allah Ta'ala, maka Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini barang antik. Ini apa isinya dalam ini? Ya Allah, Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Fan fataha babal kubah. Ternyata dicari-cari, ternyata ada pintunya. Gitu? Ada jalannya, ada pintunya. Wa idzan fiha syabun sajidun. Ajib, begitu dibuka seperti kubah yang terdiri dari intan tadi, dibuka, jebret pintunya. Ternyata ada anak muda di situ sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang asik baca wirid, sedang asik sujud sama Allah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman langsung kaget. Wa qala Sulaimanu alaihissalam, ya ayyuhasyab, man anta aminal malaikati am minal jinni am minal insi. Hei anak muda, dalam kowe iki sapa? Malaikat apa jin apa menungso? Nabi Sulaiman kaget. Faqala ana minal insi. Kula menungso. Nabi Sulaiman. Loh, lah kok iso? Bi ayyi sababin nilta hadhil karamah. Kamu kok bisa memperoleh karamah dari Allah seperti ini? Hidup di dalam laut yang paling dalam, hidupnya di kubah atau menara, itu kubah di dalam laut sisan. Kola anak muda tadi enteng ngomongnya. Bibirul waliden, wahai Nabi Sulaiman, karena saya itu sejak kecil sampai tua, sampai sekarang ini saya pekerja saya birrul waliden. Saya selalu baik pada orang tua saya, sehingga saya diberi kemuliaan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana ceritanya orang tuamu? Lamma kanat walidati ajuzan untuk ahmiluha ala zohri. Saya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai masih muda, punya kedua orang tua. Orang tua saya yang perempuan, ibu saya ini sudah kondisi tua, ajuz, sudah tidak bisa apa-apa. Terus kemanapun ibu pergi, saya gendong Rasulullah. Kemana ibu saya mau, saya gendong. Saya cengklek di geger saya sini, di punggung saya. Dan ibu saya setiap berdoa, mesti saya dengarkan, Allahumma urzuqhul qanaah waj'al makanahu ba'da wafati fi maudhi'in la fil ardi wala fis sama. Doanya ibu itu selalu saya dengar, ya Allah, berikanlah untuk anakku yang selalu menggendong saya ini, berikanlah kehidupan yang qanaah, yang menerima dengan takdirmu, dengan ketentuanmu. Dan jadikanlah ya Allah, tempatkanlah dia ini setelah meninggal saya nanti di dalam tempat yang mulia. Jangan engkau taruh di dalam bumi, jangan kau taruh di dalam langit. Jangan kau ditempatkan di bumi, jangan ditempatkan di langit.
walamma tuwufiyat kuntu aduru ala sahilil bahr. Maka setelah ibu saya meninggal, saya setiap hari hanya keliling-keliling di sekitar pantai. Kemudian suatu saat fara'aitu fihi kubbatan min durratin. Saya itu juga heran ketika saya berada di samping laut di pantai, tiba-tiba saya melihat sebesar kubah dari mutiara, dari intan. Faqarrabtu ilaiha, maka saya penasaran melihat barang antik ini, saya mendekat. Tiba-tiba fanfatahatil kubbatu, tiba-tiba kubah menara tersebut terbuka. Nah, saya tidak ambil pusing, fatakhaltu fiha, maka saya masuk di situ. Setelah saya masuk, fantobaqatil kubbatu biidznillah, tiba-tiba langsung kubah tersebut tertutup pintunya. Sampai sekarang ini saya tidak tahu, fakuntula adri afil hawa'i ana amfil ardi warazaqanillah. Jadi saya sampai sekarang ketemu kali panjenengan ini Nabi Sulaiman, saya nggak ngerti saya hidup di mana ini. Saya tertutup oleh mutiara sebesar kubah, sebesar kubah, dan saya setiap hari selalu mendapat rizki dari Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman geleng-geleng kepala. Faqala Sulaimanu alaihissalam, kaifa yarzuqukallahu fiha? Bagaimana caranya kau bisa makan, kau bisa minum? Bagaimana Allah memberi rizki kepadamu, wong kau hidup di dalam laut? Qala idza ju'tu khalaqallahu fiha syajaratan wa 'alaiha samarun. Saya setiap merasa lapar, di samping saya ngerti-ngerti ada tumbuhan tumbuh di situ yang saya inginkan keluar dari situ. Saya kepingin singkong, keluar singkong. Saya kepingin buah apa, keluar buah apa di situ. Yaitu namanya buah surga kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Farazaqani minhu. Maka dari situ saya mendapat rezeki, saya bisa makan. Wa idza atishtu yanbu'u min hama'un asaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal wa abradu minas salat. Kalau saya haus Nabi Sulaiman, maka dari sebelah pohon ada sumber kecil yang warnanya lebih putih daripada susu, rasanya seger, lebih seger daripada madu, dan rasanya dingin, lebih enak daripada es krim atau daripada es batu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Nabi Sulaiman masih mikir lagi nih. Kok ono wong model kaya ngene iki. Kok iso Gusti Allah maring kehidupan wong ning jero laut. Faqala Sulaiman alaihissalam, kaifa ta'lamul laila wan nahar fiha? Lah kowe ning jero kupak apa kowe iso mbedakno antarane awan karo bengi? Qala na'am. Idzan fajara subhu ibyaddatil kubbatu fa'arifu annahu nahar. Wa idza gharabati syamsu takunu al-kubbatu fi dhalam. Fa'arifu annahu ja'al lail. Fata Allah ta'ala fantabaqatil kubbatu wa huwa fiha kama kanat. Jadi setiap pagi angger subuh terbuka, kelihat pertanda kalau itu mau masuk pagi, dan kalau sore menjelang malam jendela pintu itu tadi menutup kembali, pertanda masuk malam hari. Jadi saya ibadah di sini, sholat saya di sini,
makan saya di sini, minum saya di sini. Katakan oleh Nabi Sulaiman, subhanallah, barokahnya birrul walidain, sampai manusia ini doanya orang tuanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia orang tua ini berdoa, ya Allah, ketika nanti saya sudah meninggal, tolong anak saya beri kehidupan yang mapan, kehidupan yang baik. Jangan ditaruh di bumi, jangan taruh di laut. Ditaruh di mana? Ternyata jangan taruh di bumi, jangan taruh di langit. Ternyata ditaruh oleh Allah SWT di dalam laut. Bukan di bumi, bukan di langit. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil